Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas ya saham DIL. Ini adalah salah satu saham yang dikoleksi oleh Lokeng Hong. Ini juga berbalik untung ya. Kita akan bahas di melihat lebih dekat. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan kita update apa aja video di setiap harinya. Oke? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Nah, ini di Stockbit ya. Dia laporan keuangan kuartal kedua dia positif, kuartal satunya juga positif. So far satu semester ini dia profit 39 miliar. Jauh banget dibandingkan tahun lalu. Di tahun lalu mereka minus 160 dan ini ada berita di mana mana tadi? Dari Emiten News, Capex Intiland Development atau DIL terserap 516 miliar. Nah, ini di mana Capex tahun ini alokasinya itu 1 triliun. Jadi sudah terrealisasi setengah. Fokus melakukan pengembangan pada proyek berjalan khususnya di segmen rumah tapak dan kawasan industri. Kami juga fokus meningkatkan penjualan stok unit dari proyek existing seperti Regata, One Park, dan ini ya inilah Capex mereka. Sebelumnya Direktur Intiland sedang mendorong penjualan lahan batang industri park. Intiland memasang target penjualan lahan sekitar 15 hektar dengan nilai tercapai 200 miliar. Oke, targetnya itu ya 200 miliar untuk yang industri ya. Sementara itu sampai dengan semester 1 DIL membukukan lonjakan pendapatan usaha 160% menjadi 2,49 triliun dan dari sebelumnya 960. Ini juga gede banget ya, terlihat dari laporan keuangannya. Oke, kita akan bahas sedikit ya. Laporan keuangannya, kasnya ini masih bisa dikatakan turun 200, sebelumnya itu 1,1 T, terus sekarang 900 miliar. Lalu ini persediaannya ya, ini properti yang sudah siap dijual atau baru dikembangkan itu 3,3 T. 3,3 T. Lalu di persediaan lancar, nah ini lahannya aja yang belum dikembangkan 2,8. Oke, untuk hutang jangka pendek ada 1,3 bank jangka pendek, terus liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun ini juga ada 580. Jadi kalau di total hampir 2 triliun lah ya secara jangka pendek. Sedangkan kasnya hanya 900. Tapi persediaannya oke, persediaan yang lancarnya oke sih. Oke, kalau kita lihat jangka panjang, mereka ada juga utang bank 2,2 triliun. 2,2. Jadi kalau terus sukuk 490, jadi di total ini 3 tambah 2 ada 5 triliun hutang mereka ya, utang berbunga ya. Gede juga ya. Gede juga 5 triliun. Wow. Meskipun ini kalau dari segi persediaan nih masih oke-oke aja, tapi kalau saya terlalu berisiko sih, itu aja sih. Saldo labanya yang belum ditentukan 1 triliun ada. Oke. Dan dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan ya, lumayan, ada naik 38 miliar. Nah, ini pendapatan usahanya naiknya signifikannya 2,4. Kalau kita cek di note 36 ya. Pendapatan usaha di note 36. Nah, ini rincian pendapatannya 2,4, di mana susunannya adalah dari penjualan high risk itu 1,5 T, perumahan itu 492 dan kawasan industri 137. Dan tadi menurut berita mereka memacu untuk kejual kawasan industri 200 miliar. Jadi ini target tahunan ya. Mendorong Intiland memasang target penjualan, ini target tahunan sih. Kalau target tahunannya segitu harusnya capek sih. Ini udah tengah semester atau 6 bulan itu sudah 137 ya. Harusnya bisa capai ini. Target 200 miliar.
Terus pendapatan usahanya fasilitas 200, perkantoran 100, yang signifikan hotel ada 1,8 M, sorry, 1,8 M. Terus yang lainnya semuanya overall naik sih, kecuali kawasan industri turun. High risk ini juga turun juga sih. Turun tapi tidak signifikan. 2,4 itu sih. Kayak itu sih yang membuat dia naik kencang ya, yang paling gede ya kalau dari pendapatannya itu dari perumahan sih. Perumahannya oke banget, dari sebelumnya itu hanya 279, sekarang dia 492. Bagus banget dia di sini itu sih. Terus kalau kita lihat ya udah pendapatannya, beban pokoknya, nah ini COGS nya ya, COGS nya kemarin 600, that's why laba kotornya kegerus banyak banget ya. Kalau kemarin 622 dibagi 960 itu COGS-nya 65% lah ya. Kalau sekarang itu sebesar 57. Jadi sangatlah turun drastis ya beban pokok. Meskipun dari segi nominal ini naik, tetapi kalau kita bandingkan ya, beban ini dibandingkan dengan omsetnya itu hanya sebesar 57. Tadi ini kan 65%. Jadi adanya penurunan, hal yang bagus. Makin efisien berarti penjualan juga naik, beban penjualan naik, make sense. Ini juga naik. Tapi beban umum dan administrasi dia berhasil mengcover. Ini hal yang bagus sih. Marketing and sales-nya jalan ini berarti. Oke, pendapatan bunga dia naik, pendapatan dividen dia ada. Nah, ini kita cek ya. Dari kas-nya tadi kita belum cek. Kas dari perusahaan itu naruh di mana nih? Kas di perusahaan. Nah, ini kasnya ada di deposito sebesar 900. Oh, bukan ini jumlah ya. Nah, tidak di jumlah per subtotal, berarti 140 ditambah 97 tambah 74 tambah 20 tambah 18 tambah 11 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1, 376 dibagi dengan 983 itu sebesar 38%. Oke lah. Kalau saya kan ya minimal ada 30%. Ya coba akan kerasa di dividen, pendapatan bunganya oke mereka. Mereka ada pendapatan dividen juga 13M. Good sih, bagus sih. Terus kalau kemarin mereka minus ini karena ini ya, keuntungan selisih kurs. Nah, keuntungan selisih kurs saja mereka udah untung loh padahal, tapi masih minus. Itu sih PR banget. Tapi ini sekarang dia minus, oke, just akuntansi aja. Beban bunganya sekarang gede juga. Oke sih, that's why dia bisa labanya jadi 39. Oke, kalau kita hitung ya, arus kas dari aktivitas operasi dia turun, masih gede. Yang membuat gede itu adalah pembayaran terhadap pemasok ya, karena itu kan masuknya hutang dia mereka ya. Tuh. Oke, lain-lainnya turun. Kas dihasilkan dari operasi 99 ini turun sih. Nah, ini penerimaan dari pelanggan meskipun secara omsetnya 2 triliun, tapi yang masuk ini hanya 800 ya. Sisanya kemana? Nah, itu sih. Aktivitas investasi mereka surplus karena ada kenaikan piutang lain-lain. Oke, berarti mereka meminjamkan nominal sebesar 200. Ada uang kembali ya. Uang kembali. Penurunan piutangnya ini 200. Sesuai ininya aktivitas operasinya, investasinya naik. Arus kas aktivitas pendanaan ini mereka keluar berarti mereka membayar hutangnya ya. Mereka dapat pinjaman bank jangka panjang 161. Di satu sisi mereka bayar utang bank ini 101, dividen, terus pinjaman bank jangka panjang juga mereka membayarin. Oke sih deal. Dan kalau kita lihat ya di websitenya berdasarkan laporan Mei 2023, Pak Lo Keng Hong itu punya kepemilikan 6,62%. Dan saya update di data BI berdasarkan 14 September, ini masih ada nama Lo Keng Hong di deal. Di deal ini masih ada DRS Lo Keng Hong dan tidak ada perubahan.
sebesar 6,62% atau 680 berapa nih? Bentar. Mana 6,62 itu mana sih? Oh, bentar. Oh, deal. Oke, ini atau sebesar 686 juta lembar itu sih. Jadi Pak Lokengkong masih ada. Nah, kalau kita cek dari sahamnya ya, secara teknikal potensi inverted cup and handle. Jadi kalau turun kondisinya 276, turun ke bawah jebol 200 berarti bisa ke 130-an. Kalau jebol dari 200. Kondisi sekarang PI-nya di 20, PBV-nya masih 0 bawah 1. Itu 0,42. 0,4. Ya masih murah sih itu kalau dari segi indikator aja. Kalau menurut saya DILT ini secara teknikal agak bahaya. Satu, secara fundamental dia adanya hal perubahan yang positif ya, dari minus menjadi positif, dari minus menjadi plus, dan ini menunjukkan bahwa ya kinerjanya makin oke, makin efisien juga. Tadi beban-beban berhasil ditekan oleh perusahaan. Cuman yang jadi PR tekanan adalah si liabilitasnya. Itu aja sih dengan kondisi sekarang. Ya kalaupun teknikalnya beneran akan ke sana, itu akan sangat menarik untuk deal sih. Itu aja sih poinnya dari saya. Mungkin dari deal, kalau ada view atau insight lain dari Bapak Ibu tentang deal, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu video di kali ini tentang deal. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.